Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta NTT Pagi. Kami dapat kesempatan untuk punya satu tempat, satu tenda yang nantinya akan pajang hasil karya dari teman-teman disabilitas. Harapan kami ya setahun sekali lah di begini supaya masyarakat juga. Ini kami di samping menjual, tapi kami memberikan motivasi untuk warga di sini. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda, Nusa Tenggara Timur, Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Dua informasi mengawali berita pagi ini, di antaranya, kelompok difabel desa turut memamerkan karya dan kerajinan tangan di Festival Rote Malole tahun 2024. Geliat para pelaku UMKM terpantau sangat antusias ikut menyemarakan event Festival Rote Malole tahun 2024. Pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya. Kelompok difabel desa turut memamerkan karya dan kerajinan tangan di Festival Rote Malole tahun 2024. Selengkapnya, Yana Plungki melaporkan. Kami dapat kesempatan untuk punya satu tempat, satu tenda yang nantinya akan pajang hasil karya dari teman-teman disabilitas. Dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, pemerintah Kabupaten Rotendao menggelar Festival Rote Malole yang akan diisi oleh stand pameran dari berbagai elemen. Salah satunya stand pameran kelompok difabel desa yang berada di bawah naungan Garami Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI, Project Officer Garami Nusa Tenggara Timur wilayah Rotendao, Yoram Lisila, menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan kelompok difabel desa dalam memperkenalkan karya dan kerajinan tangan pada Festival Rote Malole. Terkait ini kegiatan kakak, kami bersyukur karena sebelumnya kegiatan inventarisasi data dengan Disnaker, di situ ketong berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan juga di situ ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terus sudah disampaikan bahwa nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman difabel. Kebetulan tanggal 13 dan 14 ini ada kegiatan Festival Rote Malole dan teman-teman difabel diikut sertakan. Kami dapat kesempatan untuk punya satu tempat, satu tenda yang nantinya akan pajang hasil karya dari teman-teman disabilitas. Yora menyebut kelompok difabel desa yang tergabung berjumlah 6 kelompok. Dalam pameran ini akan menampilkan hasil kerajinan tangan dan juga UMKM, produksi rumahan berupa jajanan dan aneka hasil olahan gula lontar. Nah, kebetulan untuk Garamin sendiri punya 6 desa dampingan yang di sana juga ada UMKM dari teman-teman difabel itu sendiri. Sehingga hari ini dan besok akan dipajang. Lalu tujuannya kami ikut nih selain untuk teman-teman difabel mulai dikenal di segala aspek, juga bisa membantu perekonomian dari teman-teman difabel itu. Yoram berharap dengan kegiatan ini dapat menjadi motivasi tersendiri bagi kelompok difabel desa dan kegiatan ini dapat digelar rutin serta terus melibatkan kelompok difabel desa. RRI Rote, Yana Plugi melaporkan. Geliat para pelaku UMKM terpantau sangat antusias ikut menyemarakan event Festival Rote Malole tahun 2024 di Kota Ba'a dan berharap jadi kegiatan tahunan jelang HUT Proklamasi 17 Agustus. Dan berikut Alotani melaporkan. Harapan kami ya setahun sekali lah di begini supaya masyarakat juga. Ini kami di samping menjual, tapi kami memberikan motivasi untuk warga di sini supaya bisa. Salah seorang pelaku UMKM asal Kota Kupang, Yeni Aksesoris, yang ikut dalam Festival Rote Malole tahun 2024 di lapangan sepak bola Christian Nehemia Dilak, Kota Ba'a, Selasa 13 Agustus 2024, membeberkan kesenangannya mengikuti event tersebut. Pelaku UMKM Yeni Aksesoris menceritakan sudah mengelilingi beberapa tempat di NTT, mengikuti pameran UMKM dan event lainnya melibatkan pelaku UMKM. Akan tetapi pada kesempatan Festival Rote Malole tahun 2024 di Kota Ba'a, walaupun baru pertama kali ia mengikutinya, akan tetapi jualannya banyak laku terjual kepada pengunjung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Rotendao menjadikannya sebagai event tahunan.
Ya bagus sekali Rote ini. Kami sudah keliling ke kabupaten-kabupaten, tapi ini hari pertama saja sudah luar biasa ramai. Harapan Bapak untuk Pemda? Harapan kami ya setahun sekali lah di begini supaya masyarakat juga. Ini kami di samping menjual, tapi kami memberikan motivasi untuk warga di sini supaya bisa. Ini seperti aksesoris begini kami buat sendiri. Jadi mereka bisa contoh begitu. Penjabat Bupati Rotendao dalam sambutannya disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Insinyur Untung Harjito pada pembukaan Festival Rote Malole di lapangan sepak bola Christian Nehemia Dilak, Kota Baah, Selasa 13 Agustus 2024 mengatakan Festival Rote Malole merupakan ajang memperkenalkan beragam potensi budaya di Kabupaten Rotendao. Kegiatan ini diisi dengan lomba yakni tarian tradisional, kebalai, lomba beragam busana tradisional, dan petik sasando yang diikuti pelajar dan masyarakat umum. Kegiatan ini juga memacu pelaku usaha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Kegiatan Festival Rote Malole dan pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Rotendao juga bertujuan untuk memacu pelaku usaha agar terus berinovasi, menciptakan karya-karya kreatif dan berkualitas guna peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat pelaku usaha. Selain itu juga kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, rasa cinta akan tanah air. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rotendao selaku panitia penyelenggara melaporkan Festival Rote Malole tahun 2024 semata-mata ingin mengangkat potensi budaya Rotendao yang terancam punah. Selain itu, pemerintah daerah juga ingin memperkenalkan berbagai usaha kecil dan menengah dan industri kecil menengah kepada masyarakat luas serta meningkatkan daya saing UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas. Dari Rote, Alotani, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Festival Rote Malole, ajang untuk mengenalkan berbagai potensi budaya yang dimiliki Kabupaten Rotendao kepada masyarakat luas dengan aneka perlombaan, pertunjukan atraksi budaya, pameran pembangunan, UMKM, serta memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan. Selain perlombaan, berbagai atraksi budaya yang ditampilkan juga diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Rotendao. Sambutan PJ Bupati Rotendao, Odar Maksombu, yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Untung Harjito dalam membuka Festival Rote Malole tahun 2024 di lapangan bola kaki Christian Nehemia Dilak, Kota Baah, Ibu Kota Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Selasa 13 Agustus sore, menyatakan Festival Rote Malole merupakan ajang untuk mengenalkan berbagai potensi budaya yang dimiliki Kabupaten Rotendao kepada masyarakat luas dengan aneka perlombaan, diantaranya lomba menari tradisional, lomba kebalai, lomba peragaan busana tradisional, dan lomba petik sasando yang diikuti pelajar dan masyarakat umum. Festival Rote Malole merupakan ajang untuk memperkenalkan berbagai potensi budaya yang dimiliki Kabupaten Rotendao kepada masyarakat luas dengan aneka perlombaan, diantaranya lomba menari tradisional, lomba kebalai, lomba peragaan busana tradisional, dan lomba petik sasando yang diikuti oleh pelajar dan masyarakat umum. Ia menambahkan, selain perlombaan, ada atraksi budaya yang ditampilkan juga diharapkan menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Rotendao yang pada gilirannya berdampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini juga ia sampaikan merupakan salah satu upaya pelestarian budaya yang preventif di tengah modernisasi dan digitalisasi yang dapat mengancam eksistensi kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal suatu daerah. Selain perlombaan, berbagai atraksi budaya yang ditampilkan juga diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Rotendao yang pada gilirannya berdampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya pelestarian budaya yang preventif di tengah modernisasi dan digitalisasi peradaban yang dapat mengancam eksistensi kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal suatu daerah.
Kegiatan festival ini juga menghadirkan pameran pembangunan pelaku UMKM untuk memacu inovasi, menciptakan karya-karya kreatif berkualitas guna meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat pelaku usaha. Selain itu, Untung berujar, kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-79 guna menumbuhkan semangat kebersamaan, rasa cinta akan tanah air. Dari Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi kami di RRI Digital. Kita menuju ke informasi berikutnya. Pancasila masih sangat relevan dengan zaman pemikiran boleh, tetapi nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi pedoman dan perlindungan masyarakat Indonesia. Berikut Ana Lopo melaporkan. Nilai-nilai Pancasila ini tetap everlasting, dia menjadi satu-satunya pedoman bagi kita, masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga zaman boleh berubah, tapi dasar negara Pancasila tidak boleh berubah. Kepala Bidang Politik Pembinaan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Kiak, kepada RRI mengakui bahwa Pancasila masih sangat relevan sehingga zaman dan waktu boleh berubah, tetapi nilai-nilai Pancasila tidak bisa berubah dan tetap menjadi pedoman dan pelindung bagi masyarakat Indonesia. Pancasila ini masih sangat relevan, dia everlasting, tidak lekang oleh waktu. Zaman boleh berubah, pemikiran boleh kemudian berkembang, sendi-sendi kehidupan berbangsa, tetapi nilai-nilai Pancasila ini tetap everlasting, dia menjadi satu-satunya pedoman bagi kita, masyarakat Indonesia, khususnya untuk para pelajar kita ini masih sangat relevan. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hieronymus Banavano menegaskan Pancasila adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-menawar oleh bangsa lain. Oleh karenanya, sudah menjadi tugas kita semua untuk terus menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Karena memang tidak ada tawar-menawar. Pancasila ini harga mati bagi bangsa Indonesia. Sehingga nilai-nilai Pancasila ini yang di zaman ini dari Dinas Pendidikan Kesbangpol sebagai aktor operasional di lapangan, itu yang perlu nilai-nilai itu diperhatikan. Dalam artian kita berbangsa dan bernegara boleh banyak masukan, tapi tidak mengurangi peradaban daripada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai simbol dan kepribadian bangsa yang merupakan aset negara kesatuan Republik Indonesia perlu dijaga dan dipelihara agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap terpelihara dengan baik. Dengan demikian, Kesbangpol sesuai tugas pokok dan fungsi perlu mengingatkan dan mewariskan serta menanamkan nilai-nilai nasionalisme dari lambang-lambang negara dalam bingkai NKRI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sebanyak 44 calon paskibraka siap mengibarkan bendera pada upacara 17 Agustus 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut Delvin Wandi melaporkan. 44 calon paskibraka merupakan anak-anak terpilih melalui seleksi ketat dari 21 kabupaten kota. Calon paskibraka dilatih dengan baik di siang hari dan diberikan motivasi pada malam hari di Desa Bahagia. Motivasi yang diberikan berkaitan dengan edukasi tentang Pancasila oleh alumni Lemhanas dan berbagi pengalaman purna paskibraka untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri, terutama saat pengibaran bendera nanti. Demikian disampaikan Sekretaris Kesbangpol Provinsi NTT Regina Menbait kepada RRI di Kupang. Tempat mereka di dalam Desa Bahagia, di situ dilatih berbagai macam, ada pendidikan tentang Pancasila juga. Kemarin pelatihan oleh alumni Lemhanas. Mereka dikasih tentang 4 pilar kebangsaan. Dan dari psikolog juga akan memberikan mereka
pencerahan-pencerahan untuk fisik mereka, serta Purna Paskibraka juga memberikan pengalaman-pengalaman mereka ketika mereka menjadi anggota Paskibraka. Calon Paskibraka dibina dan dilatih oleh tim pelatih dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, Kepolisian, dan BRIMOB selama 2 minggu. Komandan Latihan Paskibraka Letka ADM Anugrah Perdana mengatakan, kesiapan calon Paskibraka sudah mencapai 80%. Perbedaan latar belakang masing-masing calon Paskibraka menjadi kendala bagi pelatih untuk menyatukan pandangan mereka agar bisa kompak saat upacara bendera nanti. Untuk kendalanya, kalau dari Capas sendiri, kita ketahui kalau adik-adik Capas ini mempunyai latar belakang yang berbeda, di mana dia memiliki ego masing-masing. Adik-adik kita ini berasal dari kabupaten yang berbeda, putra-putra terbaik perwakilan dari daerah yang masing-masing mempunyai ego dan ciri khas masing-masing. Nah, di situ kendala kami, bagaimana cara kami untuk menyatukan persepsinya dia, mindsetnya dia, agar bisa kompak. Calon Paskibraka akan melakukan gladi kotor pada 14 Agustus, gladi bersih sekaligus pengukuhan Paskibraka pada 15 Agustus, dan masa tenang pada 16 Agustus 2024. Lebih lanjut, segenap tim pengibar bendera dan penurunan bendera berharap bisa menjalankan tugas dengan baik. Komandan Latihan Paskibraka juga terus berupaya menanamkan kepercayaan diri bagi calon Paskibraka untuk kesuksesan upacara bendera 17 Agustus mendatang. RRI Kupang, kontributor Delvin Wandi melaporkan. Pendengar, mencegah terjadinya kejahatan dan aksi balap liar, Polresta Kupang Kota akan menggelar patroli malam. Berikut Vence Sakarias melaporkan. Kapolresta Kupang Kota Komisaris Besar Polisi Aldinan Manurung menegaskan dalam mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan di malam hari, Polresta Kupang Kota akan melakukan beberapa kegiatan dan tindakan terpadu, preventif, dan pencegahan serta patroli di dalam Kota Kupang. Hal tersebut disampaikan Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Aldinan Manurung kepada RRI di Mapolresta Kupang Kota terkait maraknya tindak pidana yang terjadi. Tidak boleh ada kegiatan apalagi menimbulkan kegaduhan ataupun keramaian. Apabila tetap membandel, tidak mematuhi aturan, akan kita bawa pemiliknya dan sound systemnya. Ini memang sudah kami laksanakan. Rekan-rekan sudah tahu pasti beberapa pemilik-pemilik kafe ataupun warung sudah kita amankan dan mereka pun sudah membuat surat pernyataan. Dan lagi akan kami pidanakan. Preventif, kegiatan-kegiatan pencegahan, kegiatan-kegiatan patroli. Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Aldinan Manurung mengajak masyarakat untuk menjaga Kamtipmas dan mengingatkan pentingnya memiliki surat izin keramaian serta syarat-syarat administrasi sesuai aturan perwali dan kepolisian bagi yang melakukan kegiatan pada saat malam hari. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Sukseskan perayaan HUT RI ke-79 di Kabupaten Sumba Barat. Persiapan Paskibra sudah capai 90%. Selain itu, Kesbangpol Sumba Barat juga melaksanakan pembagian 1.000 bendera merah putih sebagai wujud pelaksanaan program nasional pembagian 10 juta bendera merah putih, dan selengkapnya dilaporkan Jerry Lende dari Sumba. Kesbangpol Sumba Barat telah menyampaikan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menyukseskan perayaan Hari Ulang Tahun HUT RI ke-79 Republik Indonesia pada tahun 2024. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna memeriahkan perayaan HUT RI. Salah satu tugas penting yang diemban oleh Kesbangpol adalah melaksanakan pembinaan anggota pasukan Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih pada perayaan HUT RI tanggal 17 Agustus mendatang. Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, Kesbangpol Sumba Barat bekerjasama dengan personel Kodim 1613 Sumba Barat untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada anggota Paskibraka. Kepala Kesbangpol Sumba Barat Daniel Robaka mengungkapkan bahwa persiapan anggota Paskibraka telah mencapai 90%. Ia meyakini bahwa segala persiapan yang berhubungan dengan pembinaan Paskibraka sudah siap dan berkomitmen untuk mewujudkan perayaan HUT ke-79 di Sumba Barat dengan sukses. Dalam persiapan menjelang HUT proklamasi yang kesekian ini di Kabupaten Sumba Barat, kebetulan kami Kesbangpol yang mengkoordinir tentang Paskibraka. Paskibraka sekarang ini sudah mendekati 100%. Tetapi untuk saya katakan hari ini bahwa dia sudah 95%. Pasukan Paskibraka sudah siap untuk mengibarkan bendera sang merah putih.
Dan 2 hari kemarin kami juga baru menerima bendera pusaka dari pusat, dari Jakarta, yang dibagikan oleh BPIP pusat untuk dikibarkan pada tanggal 17 Agustus ini. Adapun persiapan-persiapan kami bahwa semua kegiatan yang kami koordinir, bagian kami Kesbangpol sudah siap dalam 90% dalam melaksanakan kegiatan proklamasi ini. Selain pembinaan Paskibraka, Kesbangpol Sumba Barat juga melaksanakan program pemerintah pusat, yakni pembagian 10 juta bendera kepada masyarakat seluruh Indonesia. Di Sumba Barat itu sendiri, pemerintah daerah melalui Kesbangpol telah membagikan 1000 bendera kepada berbagai pihak. Bendera-bendera tersebut diberikan kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik, serta seluruh masyarakat. Juga tadi kami baru membagikan 10 juta bendera secara nasional, dan Kabupaten Sumba Barat hari ini, hari terakhir membagikan bendera, kurang lebih ada 200 lembar yang kami bagikan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan partai-partai politik. Namun beberapa hari yang lalu, kurang lebih selama 2 minggu berturut-turut, kami bagikan bendera di per kecamatan, 6 kecamatan, kami sudah bagikan semua. Itu terdiri dari kepala desa, kepada masyarakat, dan kepada pemerintah setempat untuk dibagi-bagikan bendera ini. Kurang lebih bendera yang kami bagikan hampir 1000 lembar yang kami telah bagikan, dan hari ini puncaknya pembagian bendera ini. Itu adalah salah satu upaya kami untuk membagikan 10 juta bendera di Kabupaten Sumba Barat, dan secara nasional 10.000 itu kami lakukan di Sumba Barat, 1000 lembar bendera. Mungkin itu penjelasan kami. Pembagian bendera ini merupakan salah satu wujud dari sikap nasionalisme agar masyarakat Indonesia, terutama yang berada di Sumba Barat, tetap mengenang dan menghargai Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Daniel Robaka juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan wilayah serta mendukung perayaan HUT agar dapat berjalan dengan baik dan tentram. Lebih lanjut, Daniel juga mengatakan bahwa ukuran bendera yang dikibarkan menurut Daniel sudah sesuai dengan standar bendera nasional yang telah ditetapkan. Ia juga menghimbau agar seluruh masyarakat Sumba Barat memasang umbul-umbul dan bendera merah putih di setiap rumah masing-masing, termasuk di instansi pemerintah dan perkantoran yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Kesbangpol Sumba Barat berharap agar perayaan HUT ke-79 RI di wilayah Kabupaten Sumba Barat dapat berjalan lancar dan menjadi momen yang membanggakan bagi seluruh masyarakat. Dukungan dari semua pihak sangat diharapkan agar perayaan ini dapat memberikan semangat nasionalisme yang lebih kuat. Dari Bumen Elo, RRI Sumba, Jerry Lende terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, tumbuh kembang semangat patriotisme momentum HUT ke-79 Proklamasi Republik Indonesia ke-79 tahun 2024, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar lomba gerak jalan indah yang melibatkan 139 satuan pendidikan dasar SD atau MI dan 50 satuan pendidikan menengah setingkat SMP sederajat se-Kota Kupang. Selengkapnya Alfred Sengke melaporkan. Pasukan siap, formasi barisan jalan. Dalam rangka merayakan HUT RI ke-79, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menggelar serangkaian kegiatan yang mengingatkan kembali tradisi dari 10 hingga 15 tahun lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menyatakan keyakinannya bahwa kegiatan yang diselenggarakan sangat dinantikan oleh para guru dan siswa. Lomba gerak jalan indah yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah pertama se-Kota Kupang di lapangan upacara kantor Wali Kota Kupang pada Selasa pagi 13 Agustus 2024. Menurut Dr. Andus Dumle Hijami MSI, merupakan salah satu upaya dalam menumbuhkan jiwa patriotisme dalam diri setiap peserta didik, sekaligus mengingatkan kepada mereka semangat perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi sebuah kemerdekaan. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang bagaimana kita bersama-sama dengan guru, orang tua, dan anak-anak menumbuh kembangkan jiwa patriotisme, mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan bahwa kita punya bapak, mama, opa, oma yang lalu merebut kemerdekaan ini tidak saja
untuk gerak jalan, tetapi mereka mengorbankan jiwa dan raga. Oleh karena itu, sambil berjalan, ya, terus kemudian kita mengingat apa yang telah dibuat opa-opa kita yang lalu. Dr. Andus Dumulya Hijami MSI menekankan pentingnya mengenang kembali potret dari semangat patriotisme para pendahulu dan mengajak semua peserta Lomba Gerak Jalan Indah untuk tidak hanya berfokus pada kemenangan atau kekalahan, tetapi untuk terus berusaha lebih baik di masa mendatang. Nah, ini sebenarnya kegiatan-kegiatan dalam rangka kita mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan berkat kepada negara ini sehingga masih dapat mengulang tahun ke-79. Syukuran ini kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan nyata, termasuk dengan kegiatan yang akan lakukan di sekolah itu adalah permainan tradisional seperti kayu doi, tali merdeka, ada sikidoka, ada cong, bedi karet, dan macam-macam yang pernah kita lakukan di tempo dulu. Ini semata-mata kalau bisa kita giatkan di sekolah-sekolah supaya anak-anak sedikit lupa terhadap kaget itu. Membuka kegiatan Lomba Gerak Jalan Indah tingkat SDMI dan SMP MTS tingkat Kota Kupang, Kadis Dikbud Kota Kupang di samping menekankan aspek patriotisme dan pentingnya perayaan tradisi yang sekaligus memotivasi peserta untuk terus berusaha dengan tetap semangat dalam kesungguhan, juga mengapresiasi partisipatif 139 satuan pendidikan dasar dan perwakilan dari 50 satuan pendidikan menengah SMP MTS dalam menyemarakan perayaan HUT RI ke-79 tahun ini dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Kota Kupang, Alfred Sengke, RRI Kupang terus mengudara untuk Indonesia. Generasi muda menjadi penggerak perubahan sosial yang perlu diterapkan dalam aktivitas sosial. Selengkapnya, Canda Sabah melaporkan. Tapi bagi saya gerakan sosial itu menjadi salah satu kelompok yang punya idealisme yang tinggi, yang siap bergerak, yang punya nilai dan punya semangat besar untuk kepentingan perubahan-perubahan. Era milenial ini, generasi muda mempunyai peranan penting untuk kemajuan sosial. Dalam dialog Kupang Pagi di RRI Kupang, tokoh pemuda Dr. David Natun mengatakan peran generasi muda mendorong perubahan sosial, baik dari sisi sosial kemiskinan maupun perubahan lainnya. Kelompok yang punya idealisme yang tinggi, yang siap bergerak, yang punya nilai dan punya semangat besar untuk kepentingan perubahan-perubahan. Nah, untuk mempercepat perubahan sosial, kita mau mendorong perubahan sosial. Secara umum kan kita bicara kemiskinan dan kesenjangan global itu satu pergumulan yang tidak main-main. Bahkan jangan lupa, negara-negara di luar pun sudah turut melakukan banyak hal untuk membantu kita keluar dari persoalan-persoalan ini. Dan kemiskinan itu baru bisa kita sentuh dengan menciptakan banyak sekali aktor-aktor perubahan sosial di sekitar kita yang menurut saya salah satunya orang muda. Bagi saya gerakan sosial itu menjadi salah satu alat juga untuk mendorong percepatan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, Ketua KNPI Kota Kupang Ebet Yusuf mengatakan saat ini isu politik dan masalah ekonomi menjadi tantangan yang perlu didukung dengan kesiapan untuk mencapai perubahan sosial. Banyak orang-orang muda yang juga mengambil bagian dalam situasi dan pergumulan bangsa ini. Ada yang menjadi politisi, ada yang menjadi pengusaha. Artinya apa? Bahwa harus saling mempengaruhi. Menuju ke sesuatu yang lebih baik akan jauh lebih baik. Tapi kalau yang orang muda dikotak-kotakan dengan isu politik, dengan isu ekonomi, primordial, agama, suku, dan itu yang harus menjadi pergumulan kita juga. Tahu, orang muda benar-benar harus siap dalam situasi apapun. Semangat nasionalisme yang ada di dalam jiwa orang muda, menurut tokoh pemuda Dr. David Natun maupun Ketua KNPI Kota Kupang Ebet Yusuf, perlu diwujudkan dengan aksi sosial untuk suatu perubahan sosial, baik berkontribusi di bidang pendidikan, sosial, maupun ekonomi, demi mendukung kemajuan bangsa mewujudkan generasi emas mendatang. Dari Kupang, Canda Sabah, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Pancasila sebagai ideologi persatuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harus dipertahankan. Berikut laporan Harsono. Maupun ideologi yang bekerja yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.
sepanjang sejarah. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak boleh dirubah oleh siapapun termasuk MPR. Demikian antara lain penegasan anggota pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Dr. John Piris SHME dalam materinya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang disampaikan pada seminar nasional dengan tajuk Merawat Kebinekaan dalam Bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada Senin 12 Agustus 2024 di Aula Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Stikum Profesor Dr. Yohanes Uswonan SHMH di Nasibana. Pancasila sebagai dasar negara, tegas Profesor Dr. John Piris, harus dijadikan dasar tujuan karakter dari setiap ideologi yang dibuat berlaku di negara Indonesia. Tidak ada lagi pilihan yang lain untuk itu. Pancasila harus kita pertahankan karena dia menjadi kekuatan pengikat dan perekat bangsa. Dia sebuah ideologi persatuan bagi negara yang berbineka seperti Indonesia. Sementara Kapolda Nusa Tenggara Timur diwakili Dirbinmas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Rahmat Suyudi SIK dengan materi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menegaskan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah satu kondisi dinamis masyarakat sebagai syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi, kerjasama, solidaritas antar warga negara terlepas atau melepaskan diri dari perbedaan suku, agama, ras, budaya maupun latar belakang sosial ekonomi. Sedang dan Rem 161 Wirasakti Kupang diwakili Perwira Hukum Korem 161 Wirasakti Kupang Kapten CHK Gatot Subur Esa dengan materi mempertahankan NKRI harga mati, mengakui pertahanan negara tidak hanya tugas dari TNI tetapi dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia di dalam menjaga kedaulatannya. TNI adalah profesional. Back to barak bukan berarti kita berandai-andai kemudian santai-santai. Kita ajukan kaitan dengan latihan dan latihan. Untuk mencapai profesional prajurit adalah dengan melatih diri sendiri. Seminar nasional terlaksana atas kerjasama Stikum Profesor Dr. Yohanes Uswonan dengan Universitas Indonesia UNHI Bali. Tampil sebagai moderator adalah Siprianus Klau SH Public Relation Stikum Profesor Dr. Yohanes Uswonan SHMH. Rektor Universitas Hindu Indonesia Bali Profesor Dr. Hewan Imade Damriasa MS dalam sambutannya mengapresiasi terselenggaranya seminar nasional yang diprakarsai oleh kampus perguruan tinggi sebagai proses pembelajaran lebih di bidang pendidikan. Kebinekaan kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Jadi bukan Indonesia Cemas tahun 2045. Dalam pada itu Direktur Stikum Profesor Dr. Yohanes Uswonan SHMH dalam sambutannya mengatakan seminar nasional merawat kebinekaan dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting dalam mengingatkan kita terutama generasi muda penerus bangsa dan negara tidak boleh runtuh hanya karena kepentingan segelintir orang. Kami hadir di sini untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan masyarakat, untuk mencerdaskan bangsa. Jadi kalau kami kemudian buat aturan-aturan disiplin, harus disiplin. Kalau disiplin saja sudah tidak betul, mau apa lagi? Seminar nasional kerjasama Stikum Profesor Dr. Yohanes Uswonan dengan Universitas Hindu Indonesia UNHI Bali juga dimaksudkan dalam rangka memperingati proklamasi Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. RRI Kupang Harsono melaporkan. Baik pendengar, sebelum akhir warta berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelompok difabel desa turut memamerkan karya dan kerajinan tangan di Festival Rote Malole tahun 2024. Geliat para pelaku UMKM terpantau sangat antusias ikut menyemarakan event Festival Rote Malole tahun 2024. Sekian warta berita NTT Pagi, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.